Salahnya setiap baca berita, angkanya tuh naik terus. Bukan angka rupiah, tapi angka nyawa. Lebih dari 1.000 orang either meninggal dunia atau hilang. Itu setara satu kampung. Dan narasi yang gue sering denger di TV selalu mirip-mirip. Ini bencana alam, ini takdir Tuhan, ini karena siklon badai. Gue berusaha untuk jadi orang yang beriman. Gue percaya takdir. Tapi gue gak percaya Tuhan nyuruh kita ngerusak rumah kita sendiri, terus nyalahin Tuhan pas rumahnya rubuh dan nimbun 1.000-an orang di dalamnya. Masalahnya, kalau kita lihat bencana ini bukan musibah dadakan. Ini tuh bom waktu yang udah dirakit pelan-pelan selama 30 tahun terakhir. Cuma kalau ada usaha manusia untuk memperburuk bencananya, mau sengaja atau tidak sengaja, itu yang harus kita minta tanggung jawabnya. Atau setidaknya ada aksi-aksi yang bisa kita ambil. Tapi layaknya kita ngejalanin sebuah project. Kalau misalnya projectnya hancur, kita harus evaluasi dan lihat siapa atau apa yang menyebabkan ini gagal. Video ini yang lumayan viral belakangan ini. Di tahun 2013, Harrison Ford yang main Han Solo, Indiana Jones datang ke Indonesia. Dia syuting dokumenter Years of Living Dangerously. Lokasinya di Taman Nasional Tesonilo, Riau. Nah, on paper, lokasi itu hutan lindung seluas 81.000 hektar. Harusnya isinya harimau, gajah, pohon raksasa. Pas nyampe di sana dia lihat lautan hutan sawit ilegal. Data terakhirnya dari 81.000 hektar sampai cuma sisa kurang dari 12.000 hektar, hilang 80%. Dan waktu itu Ford marah banget sama Menteri Kehutanan yang lagi menjabat Pak Zulkifli Hasan. Sampai teriak, "It's not funny." Tapi ya responnya light, senyum-senyum, ketawa-ketawa. Dan ini sampai diklarifikasi di podcastnya Densu, oh itu framing karena lagi bikin film ada pahlawan makanya harus ada penjahatnya juga. Cuma makanya kita nggak ngelihat di sananya. Faktanya dari tahun 2013 fast forward ke 28 November 2025, memang banyak terjadi kehancuran lingkungan. Kenapa gue bahas cerita ini? Karena konteks deforestasi atau merusak lingkungan itu bakal jadi basis untuk kita nemuin siapa yang harus tanggung jawab. Jadi apa yang terjadi di sana? Yang di hulu Sungai Agam, hulu Deli Serdang, di hulu Tanah Datar. Sebelum kita cari pelaku yang kontribusi ke brutalitas bencana Sumatera, kita harus bedah dulu sainsnya. Kalian harus ngerti. Kenapa hujan ekstrim siklon Senyar kemarin bisa bikin banjir bandang alias Galodo? Ini singkat banget. Di ilmu hidrologi ada istilah namanya runoff coefficient. Intinya seberapa banyak air hujan yang lari di atas tanah dibanding meresap ke dalam tanah. Nah, naturalnya hutan hujan tropis Sumatera yang asli koefisiennya itu cuma 0,1 sampai 0,2. Artinya, kalau hujannya 100 liter, cuma 10 liter yang ke sungai, 90 liternya tuh diserap spons hutan itu. Tapi kalau sekarang kita lihat kebun sawit atau tanah tambang, koefisiennya bisa sampai 0,9. Jadi kalau hujan 100 liter yang lari ke sungai itu 90 liter. Jadi kalau hutannya hilang, debit air yang masuk sungai itu naik 9 kali lipat. Jadi sungai mana yang sanggup nyampung? Padahal kita tahu Sumatera itu pertama memang sering hujan, kedua rentan jeblos. Dan ditambah kalau ada kerusakan, yang turun airnya bukan bening tapi lumpur dengan berat jenis tinggi. Kenapa destruktif sampai ada batu segede Avanza ikut turun? Karena tenaga dorong airnya itu sampai 9 kali lipat. Nah, kalau udah ngerti ini, siapa yang kontribusi ke fenomena ini? Menurut data audit BPKP, ada 3,3 juta hektar sawit yang ditanam di dalam kawasan hutan secara non-prosedural. Luas itu, biar kebayang, itu setara 50 kali lipat luas DKI Jakarta. Dan pusatnya di mana? Di Sumatera. Riau sendiri punya sekitar 1,8 juta hektar sawit di kawasan hutan. Nah, secara logika hukum, harusnya lahan ini disita negara dan dikembalikan jadi hutan. Karena menurut UU Kehutanan yang lama ya, ini tuh pidana. Tapi pemerintah kita bikin solusi lewat UU Cipta Kerja pasal 110A dan 110B, namanya keterlanjuran. Bahasa pasarnya, pemutihan. Perusahaan yang terlanjur nebang hutan lindung, nggak dipenjara, nggak disita lahannya, cukup bayar denda administratif lalu mereka jadi legal. Masalahnya gini, alam itu nggak bisa disogok pakai denda. Mau lu bayar triliunan ke negara, kalau hutan di hulu itu tetap jadi sawit, air hujan tetap bakal lari kenceng. Fisika tuh nggak peduli soal legalitas kertas. Jadi walaupun denda atau uang itu masuk ke kas negara, banjirnya tetap masuk ke rumah warga. Jadi bisnis-bisnis yang nebang hutan dalam perlindungan sebenarnya udah jelas harus diinvestigasi. Makanya kita bakal bedah, bener nggak sih sawit juga pohon? Itu argumen yang bisa nyelamatinnya. Sampai sini tuh ada dilemanya. Gue yakin banyak yang mau komen kalau tahu datanya. Tapi Bang Rey, jangan naif. Industri sawit itu tulang punggung ekonomi. Ada 16 juta orang kerja di industri itu. Sawit emang ngasih makan banyak orang. Buat banyak desa, sawit itu sekolah bisa bayar SPP, dapur bisa ngebul, kredit motor bisa lunas. Itu emang fakta dan kita nggak bisa avoid. Sawitnya itu nggak masalah. Ya bermasalah itu lokasinya sekitar 3,37 juta hektar. Itu sekitar 20%. Artinya secara statistik kasar, 1 dari 5 liter minyak goreng yang lu pakai itu mungkin dari tanah yang harusnya jadi hutan lindung. Hampir 1.000 korban yang either udah meninggal atau hilang. Pertanyaan yang paling nyakitin buat gua itu, siapa
siapa yang salah? Siapa yang harus tanggung jawab? Kalau misalnya ada gedung rubuh karena konstruksinya jelek, pasti ya kontraktornya dituntut, dia harus tanggung jawab. Tapi kalau ada bukit longsor karena hutan lindungnya digundulin jadi sawit ilegal dan tambang emas ilegal, dan nimbun satu kampung, siapa yang dipenjara? Seringnya nggak ada, karena jawabannya selalu bencana alam, takdir. Ini yang gue bilang sebagai accountability crisis. Kita punya kejahatan, yaitu perusak hutan. Sekarang kita udah punya korban, tapi kita nggak punya penjahatnya. Karena penjahatnya udah bayar denda lewat jalur pemutihan tadi. Dosanya udah dibeli lunas pakai rupiah. Tapi nyawa 1000 orang plus tadi, siapa yang bayar?